Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiani Febriana Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen risiko operasional. Pertama-tama, sebelum masuk ke pengertian manajemen risiko operasional, baiknya mengetahui manajemen risiko. Apa sih pengertian manajemen risiko? Manajemen risiko yaitu keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen, dan sistem dari prosedur operasional, serta organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan perusahaan. Apa sih pengertian risiko operasional? Risiko operasional adalah risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Klasifikasi risiko operasional. Yang pertama, ada manual risk, yang kedua, computer risk, yang ketiga, pegawai outsourcing, yang keempat, kecelakaan kerja, yang kelima, globalisasi dalam konsep dan produk, yang keenam, kesalahan produksi barang, dan yang terakhir, kerusakan maintenance pabrik. Selanjutnya yaitu penanggulangan risiko operasional. Yang pertama ada change of loss, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian dalam jangka panjang atau frekuensi relatif kerugian, didefinisikan sebagai change of loss. Konsep ini tidak ada artinya jika digunakan untuk kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Yang kedua ada derajat risiko, variasi relatif antara kerugian aktual dengan kerugian yang diharapkan. Lebih jelasnya, kadar risiko adalah kisaran penyimpanan dari kerugian rata-rata kerugian yang diharapkan yang ditaksir menggunakan kemungkinan kerugian change of loss. Teknik identifikasi risiko operasional. Yang pertama, ada risk self-assessment, adalah perusahaan melakukan penelitian sendiri terhadap aktivitas dan operasi perusahaan berdasarkan kejadian risiko. Yang kedua, risk mapping merupakan suatu proses di mana berbagai unit usaha atau departemen, fungsional organisasi, atau arus proses transaksi yang di-mapping berdasarkan tipe risiko. Yang ketiga, ada key risk indicator atau data statistik keuangan yang dapat memberikan gambaran tentang posisi risiko operasional perusahaan. Yang keempat, ada limit threshold menunjukkan batas kerugian yang dapat dijadikan ukuran toleransi risiko yang dapat diterima. Lanjutannya yaitu yang kelima, scorecard merupakan suatu alat untuk mengkonversi penilaian pengelolaan dan pengendalian berbagai aspek kerugian risiko operasional yang bersifat kualitatif menjadi perhitungan yang bersifat kuantitatif. Yang keenam, ada AHP, yaitu alat bantu yang bermanfaat untuk menyederhanakan pola pikir permasalahan yang ada, dan kemudian menghasilkan alternatif yang lebih sederhana untuk memudahkan pengambilan keputusan. Biaya untuk risiko operasional. Yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Yang kedua, memperhitungkan biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. Dan yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk pengelolaan risiko. Dan yang terakhir, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasionalis risk ini. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.